Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita aturkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas berkat dan rahmat-Nya kita bisa berkumpul kembali untuk mendiskusikan tentang materi yaitu hakikat nilai sila-sila Pancasila, sila ketiga dan sila keempat. Perkenalkan terlebih dahulu, kami dari kelompok 3, Fakultas Kedokteran Gigi, Pancasila 26. Next. Ya, ini adalah anggota kelompok kami. Ada Nadia Rizda Kurnia, ada Astriani, ada Tiara Reski, ada saya sendiri Muhammad Yusuf Ramadan, dan terakhir adalah Dinda Yulaksita. Next. Adapun pokok pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu pertama adalah hakikat nilai-nilai persatuan Indonesia, hubungan lemahnya pertahanan nasional sehingga negara Yugoslavia dan Kerajaan Majapahit gagal menjaga eksistensinya. Hakikat nilai-nilai dari sila keempat Pancasila. Keempat, pandangan Bung Hatta, demokrasi Indonesia adalah kedaulatan rakyat berdasarkan kolektivitas yang bersifat desentralistik. Dan yang terakhir adalah solusi dari berbagai permasalahan terkait sila ketiga dan sila keempat. Baik, lanjut. Ya, untuk materi ini akan dibawakan oleh Dinda Yulaksita. Saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya, moderator. Baik, saya akan menjelaskan tentang hakikat nilai-nilai persatuan Indonesia. Pada sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, maka terdapat nilai-nilai berupa yang pertama, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Lalu yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Lalu yang ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Yang keempat, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Selanjutnya, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Lalu mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, dan yang terakhir memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Next. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hubungan lemahnya ketahanan nasional sehingga negara Yugoslavia dan Kerajaan Majapahit gagal menjaga eksistensinya. Islam di Majapahit yang bersifat demokratis dan tidak mau mengakui kekuasaan raja sebagai kekuasaan dewa. Kehidupan agama Islam itu mengguncangkan sendi-sendi kehidupan, keagamaan, dan kepercayaan pada masyarakat Majapahit yang masih menganut agama Hindu. Jatuhnya negara Yugoslavia maupun Kerajaan Majapahit disebabkan oleh beberapa faktor yang menjerumuskan terhadap lemahnya ketahanan nasional. Ketahanan nasional yang dimaksud ialah seperti yang kita ketahui, masuknya agama Islam di Majapahit yang bersifat demokratis dan tidak mau mengakui kekuasaan raja sebagai kekuasaan dewa. Kehidupan agama Islam itu mengguncangkan sendi-sendi kehidupan keagamaan dan kepercayaan pada masyarakat Majapahit yang masih menganut agama Hindu. Hal tersebut memengaruhi pandangan politik masyarakat Majapahit pada saat itu. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Astriani untuk materi hakikat nilai-nilai dari sila keempat Pancasila dan materi selanjutnya. Saya persilahkan kepada Astri. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Langsung saja, materi yang akan saya bawakan yaitu hakikat nilai-nilai dari sila keempat Pancasila. Yang pertama yaitu kedaulatan negara ada di tangan rakyat. Yang kedua, pemimpin kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan yang dilandasi akal sehat. Yang ketiga adalah musyawarah untuk mufakat dicapai dalam permusyawaratan wakil-wakil rakyat. Dan yang keempat adalah manusia Indonesia sebagai warga negara dan warga masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Kemudian, pandangan Bung Hatta mengenai demokrasi Indonesia adalah kedaulatan rakyat berdasarkan kolektivitas yang bersifat desentralistik. Yang kemudian, ada beberapa dasar bagi pandangan Bung Hatta. Yang pertama yaitu cita-cita rapat. Rapat ialah tempat rakyat atau utusan rakyat bermusyawarah dan mufakat tentang segala urusan yang bersangkutan dengan persekutuan hidup dan keperluan bersama. Di sini tampaklah dasar demokrasi yakni adanya pemerintahan rakyat.
Yang kedua yaitu cita-cita masa protes, yang dimana hak rakyat untuk membantah dengan cara umum segala peraturan negeri yang dipandang tidak adil. Hak ini besar artinya dalam menghadapi pemerintah despotik atau otokrasi. Yang ketiga adalah cita-cita rakyat tolong-menolong. Kehidupan rakyat Indonesia selalu dipenuhi rasa bersama atau kolektivitas. Dalam segala urusan rakyat Indonesia selalu menyelesaikannya secara bersama-sama dan tolong-menolong. Inilah dasar persekutuan asli di Indonesia, yakni kolektivitas. Tetapi bukan kolektivitas yang bersifat sentralistik, melainkan kolektivitas yang bersifat desentralistik. Dalam bidang politik, kedaulatan rakyat tersebut dijalankan melalui badan-badan perwakilan atau melalui referendum. Tiap-tiap individu ataupun golongan menyampaikan hendaknya melalui badan perwakilan atau melalui referendum, sementara dalam lapangan ekonomi, kedaulatan rakyat dilakukan oleh koperasi-koperasi yang merupakan badan ekonomi kolektif, kebutuhan rakyat semuanya yang dan keperluan umum. Next. Pandangan Bung Hatta, demokrasi adalah kedaulatan bersama kolektivitas yang bersifat desentralistik. Artinya, dalam segala urusan bangsa, Indonesia selalu menyelesaikan secara bersama-sama dan saling tolong-menolong, yaitu kolektivitas yang bersifat desentralistik, yakni tiap-tiap bagian berhak menentukan nasibnya sendiri, terbukti dengan adanya otonomi daerah. Baik, mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Astri. Kita lanjut. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Nadia. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi saya akan menjelaskan untuk materi selanjutnya mengenai demokrasi yang dikehendaki oleh Soekarno-Hatta. Nah, untuk poin pertama itu adalah demokrasi yang berakar pada kolektivitas masyarakat Indonesia. Tetapi kolektivitas yang dimaksud ini bukanlah yang bersifat totaliter dan sentralistik sebagaimana yang dianut oleh komunisme dan fasisme, melainkan kolektivitas yang bersifat plural dan kompetitif. Nah, sedangkan untuk pandangan kedua itu pandangan yang melihat demokrasi Indonesia sebagai bentuk demokrasi yang khas dan berbeda sama sekali dengan demokrasi Barat. Pandangan seperti ini umumnya mengacu pada prinsip harmoni sosial dan diistilahkan sebagai keselarasan dan keseimbangan. Next. Nah, jadi berdasarkan kedua macam pemikiran tadi mengenai demokrasi Indonesia itu berbasis pada demokrasi asli tersebut dapat disimpulkan bahwa pemikiran pertama itu lebih menekankan pada aspek universal dalam tradisi demokrasi asli yang sesuai dengan nilai demokrasi modern. Sedangkan pemikiran yang kedua itu lebih menekankan pada aspek partikular yang terdapat dalam demokrasi asli, sehingga dipandang berbeda secara esensial antara demokrasi Indonesia dengan demokrasi Barat. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Nadia. Selanjutnya untuk solusi dari berbagai permasalahan, saya persilakan kepada Saudari Tiara untuk membawakan materi ini. Jadi ada juga solusi dari berbagai permasalahan terkait sila ketiga dan sila keempat Pancasila. Yang pertama itu yaitu semangat juang 1945 yang didasarkan oleh cinta tanah air yang mendalam telah memberikan motivasi untuk merebut dan mengisi kemerdekaan dengan perjuangan penuh ikhlas. Nilai-nilai 1945 itu harus bisa memberikan motivasi kepada generasi penerus bangsa untuk dengan cinta tanah air yang mendalam pula, meneruskan perjuangan yang wujudnya ditentukan oleh tantangan perkembangan zaman. Yang kedua itu ada sikap keterbukaan, kebersamaan, dan kemitraan. Sikap keterbukaan adalah a state of mind yang berkembang secara bertahap, tidak datang dengan tiba-tiba. Sikap keterbukaan adalah sikap membuka diri pada orang lain dalam interaksi personal. Sikap kebersamaan didasarkan atas keyakinan bahwa pemecahan masalah secara bersama selalu lebih baik daripada dipecahkan sendiri. Masalahnya pada dirinya bersifat kompleks sehingga tidak mungkin dipecahkan satu disiplin ilmu.
Kemitraan memandang orang lain sebagai mitra, sebagai sahabat. Perbedaan pendapat yang datang dari mitra diterima sebagai hal yang dapat memperluas wawasan, dan oleh karena itu perbedaan pendapatan merupakan hikmah. Nah, yang ketiga itu ada sikap budaya harmoni. Sikap budaya Indonesia yang sama dalam semua kebudayaan Indonesia adalah bahwa manusia Indonesia itu menegakkan harmoni dalam hubungannya dengan alam semesta dan masyarakat. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Tiara. Jadi ini adalah referensi yang telah kami dapatkan untuk materi ini. Selanjutnya, baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Semoga apa yang kami bawakan dapat bermanfaat bagi diri kami sendiri dan juga bagi teman-teman yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.